Stereotipe paling umum yang sering muncul di tengah masyarakat Indonesia tentang orang-orang Tionghoa salah satunya adalah bahwa orang Tionghoa itu orang kaya. Stereotipe semacam ini muncul lebih-lebih setelah film Crazy Rich Asian muncul dan populer dan kemudian memunculkan sebuah istilah yang disebut Crazy Rich. Misalnya Crazy Rich Surabayan. Nah, sebagian besar sosok yang ditampilkan sebagai Crazy Rich ini itu adalah orang Tionghoa. Lantas, bagaimana stereotipe semacam ini dipandang dari sisi sejarah? Sepanjang saya menjadi peneliti sejarah, memang stereotipe semacam ini itu paling sering muncul. Tapi ini juga merupakan stereotipe yang cukup ironis. Karena sekalipun kita mengenal beberapa kapitalis-kapitalis besar Tionghoa seperti Oei Tiong Ham atau Chong Afi, tapi justru berjuta-juta orang Tionghoa yang lain itu bahkan tidak tercatat dalam arsip harta waris yang diwariskan oleh Wijs en Brillkammers yang dulunya berada di bawah Departemen Kehakiman Hindia Belanda kepada ANRI sekarang. Saya sudah sering mencari arsip-arsip semacam itu di ANRI. Arsip Wijs en Brillkammers ini mencatat harta warisan dan tidak tercatatnya banyak sekali orang Tionghoa dalam arsip ini. Alasannya cukup jelas bahwa banyak orang Tionghoa yang bahkan tidak memiliki harta untuk diwariskan. Jangankan untuk diwariskan, untuk hidup sehari-hari mereka saja mungkin tidak bisa. Awal tahun lalu saya mempersembahkan sebuah esai kepada Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Jakarta untuk memperingati 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dan RRC. Dan dalam esai ini saya membicarakan beberapa kesalahpahaman sejarah yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Dan hari ini kita akan membicarakan salah satunya. Kalau dari sisi sejarah, ini semua berawal dari sistem pengaturan kelas sosial yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu, orang Tionghoa diletakkan sebagai warga negara kelas 2, di bawah Eropa, tapi berada di atas Bumi Putra. Nah, pertanyaannya, mengapa orang Tionghoa ini dimasukkan dalam kategori kedua ini sebagai warga timur asing atau Vreemde Oosterlingen? Nah, kalau pertanyaan ini dilempar ke publik, maka biasanya jawabannya, oh iya, karena posisi orang Tionghoa sebagai orang yang sangat vital dalam ekonomi atau karena mereka pintar berdagang. Tapi sebetulnya, ini betul, tapi sebetulnya ada alasan yang lebih strategik daripada itu. Kalau kita lihat, orang Tionghoa ini dimasukkan bersama-sama dengan orang-orang Arab, orang-orang India. Nah, orang-orang Arab, orang India, orang Tionghoa itu dipandang sebagai warga negara dari negeri asalnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi, mereka itu dipandang mempunyai pemerintah, mempunyai perlindungan negara asal. Nah, meskipun ini tidak selalu betul, tapi ini merupakan salah satu alasan hukum mengapa mereka diletakkan dalam kelas yang berbeda dengan warga Bumi Putra. Kalau warga Bumi Putra, apakah tidak punya pemerintah? Punya, tapi pemerintah dari warga Bumi Putra ini kan berada di bawah konsesi-konsesi, di bawah perjanjian-perjanjian dengan pemerintah kolonial. Oh iya, tentu saja ada, dan banyak sekali. Tadi saya membicarakan tentang perlindungan hukum dari negeri asal. Tapi saya mengatakan bahwa ini tidak tentu terjadi, tidak tentu mendapat perlindungan hukum. Mengapa? Karena kondisi di negeri asal itu juga dinamis. Negara asal tidak selalu memiliki kemauan dan kemampuan untuk melindungi warganya di luar negeri. Kalau kita mengambil contoh Tiongkok misalnya, dinasti Qing itu mengalami Century of Humiliation atau abad perjanjian-perjanjian memalukan sejak tahun 1850. Dan hal ini menyebabkan kemampuan dinasti Qing untuk melindungi warganya di luar itu sangat berkurang. Dan juga kondisi di dalam negeri Tiongkok pada waktu itu juga sedang kalang kabut. Dan hal ini menyebabkan gelombang migrasi lanjutan yang juga menyebabkan banyak orang-orang Tiongkok itu datang ke Asia Tenggara. Dan datang sebagai apa? Orang-orang Tiongkok yang baru datang setelah abad perjanjian memalukan ini kebanyakan datang sebagai kuli kontrak atau indentured labor yang diposkan di Bangka, di Belitung, di Delhi. Dan ini adalah orang-orang yang bukan seperti saudagar-saudagar Cina kaya. Ini adalah orang-orang yang sangat riskan mengalami eksploitasi dan sangat riskan mengalami penipuan. Ini adalah orang-orang Tionghoa yang melarat. Saya bisa mengatakan bahwa kehidupan orang-orang Tionghoa sebagai kuli kontrak ini
jauh lebih menyedihkan dibanding suku bangsa lain pada abad ke-19 dan abad ke-20. Mengapa? Karena ada beberapa arsip dan beberapa studi yang menyatakan tentang hal ini. Misalnya ketika saya membantu Profesor Gregor Benton dalam penyelidikan beliau tentang kuli kontrak Tionghoa di Hindia Belanda, kami menemukan beberapa arsip-arsip rahasia atau geheime dokumen yang menceritakan mengenai keadaan tidak manusiawi yang harus dihadapi oleh orang-orang Tionghoa. Kita berharap studi dari Profesor Benton ini segera muncul, segera keluar dan dipublikasikan supaya kita bisa membaca temuan-temuan beliau mengenai kehidupan kuli kontrak Tionghoa ini. Nah, keadaan ini begitu menyedihkan. Mereka banyak yang diperas, banyak yang ditipu, banyak yang dieksploitasi karena mereka sama sekali tidak memiliki akses terhadap perlindungan negara. Bahkan lebih menyedihkan daripada kuli kontrak Jawa dan kuli kontrak India. Kuli kontrak India masih memiliki Inggris, sedangkan kuli kontrak Jawa masih berada di bawah pengaturan dan perlindungan dari pemerintah Hindia Belanda. Tapi kuli kontrak Tionghoa sama sekali tidak memiliki akses terhadap perlindungan negara manapun. Karena apa? Misalnya, karena dinasti Qing tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk melindungi warganya di luar. Mengapa? Karena mereka juga sibuk untuk menghadapi barat di pesisir-pesisir Tiongkok. Nah, ini adalah salah satu sisi yang menunjukkan bahwa orang Tionghoa itu juga sama seperti suku bangsa yang lain. Mengalami dinamika zaman, mengalami zaman yang berubah, mengalami keadaan yang berubah, tidak selamanya mendapat privilege dari pemerintah Hindia Belanda. Memang ada beberapa orang yang mendapat privilege pemerintah Hindia Belanda sehingga mereka berhasil menjadi kapitalis-kapitalis besar. Tetapi jumlahnya sangat tidak signifikan dibandingkan dengan populasi mereka yang sangat besar. Dan beberapa dari mereka memang tercatat dan terkenal seperti yang dituliskan oleh Yoshiharu Kunio atau yang dituliskan oleh Leo Shiradinata. Tapi ini hanya mengisi lembaran kecil dari buku yang mereka tulis. Sedangkan lembaran besarnya adalah orang-orang Tionghoa yang juga sama seperti suku bangsa yang lainnya. Halo semuanya, terima kasih ya sudah menonton video kali ini. Video ini adalah seri terakhir dari serian ini. Dan kalau kalian punya request, punya topik-topik yang ingin kami bahas, bisa komen di bawah. Terima kasih, dadah!